Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dahri Dahlan, dosen program studi sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang akan saya ampuh, yaitu mata kuliah pengkajian puisi Indonesia yang diajarkan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu sebagai persyaratan dosen dalam bentuk unjuk tridharma perguruan tinggi, khususnya bagian pengajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengkajian puisi Indonesia, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sastra Indonesia semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam kelas. Pengkajian puisi Indonesia berkaitan dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu pengantar teori sastra. Pengantar teori sastra sendiri ada pada semester 2. Artinya, mata kuliah pengkajian puisi Indonesia ini adalah implementasi dari mata kuliah pengantar teori sastra. Metode pembelajaran mata kuliah ini adalah studi kasus dan pembelajaran case method. Studi kasus pada pertemuan ini mengambil puisi penyair Gunawan Muhammad. Sedangkan PJBL atau Project Based Learning diimplementasikan sebagai luaran atau tugas akhir mata kuliah ini, khususnya dalam bentuk poster analisis puisi, studi kasus puisi dari penyair Mutahir, Kalimantan Timur. Capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan hakikat karya sastra Indonesia modern bergenre puisi dengan memperhatikan berbagai unsur pengkajian puisi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra Indonesia modern bergenre puisi dengan memperhatikan berbagai unsur pengkajian puisi dengan bertanggung jawab dan santun. Pokok bahasan mata kuliah ini antara lain: 1. Hakikat puisi, sejarah dan perkembangannya. 2. Bentuk awal puisi dan kelahiran puisi modern, khususnya di Indonesia. Yang ketiga, diski dan gaya bahasa. Yang keempat, metafora dan makna. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan semiotika dan puisi. Yang keenam, mereka mampu menjelaskan strata norma Roman Ingarden. Yang ketujuh, mampu menjelaskan praktik pengkajian puisi. Dan yang terakhir, antara lain mahasiswa mampu menjelaskan puisi-puisi penyair Indonesia modern mulai dari Hairil Anwar sampai yang paling mutakhir, M. Aan Mansur. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini antara lain adalah teks yang bersumber dari artikel, jurnal-jurnal ilmiah yang dapat diakses secara bebas oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini saya juga akan menggunakan puisi-puisi saya yang dimuat di beberapa media, misalnya di Jawa Post dan Kompas.id, termasuk buku puisi tunggal saya yang sudah terbit pada tahun 2023. Di antara buku-buku yang akan digunakan, pertama adalah Aristoteles yang menulis Poetika, yang kedua Sapadu Djoko Damono dengan bukunya Bilang Begini Maksudnya Begitu, yang ketiga Pamusuk NST, Pengadilan Puisi, lalu ada Mursal Esten, Memahami Puisi. Yang berikutnya Afrizal Malna, Sesuatu Indonesia, merupakan buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa di mata kuliah ini. Yang berikutnya dari Pak Rahmat Joko Pradopo, yaitu Pengkajian Puisi. Lalu ada Rendra dengan bukunya Penyair dan Kritik Sosial. Dan yang terakhir antara lain adalah Paul Ricoeur dari bukunya yang sangat terkenal, yaitu Teori Interpretasi. Sistem pembelajaran. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan kegiatan pembelajaran yang saya terapkan cukup bervariasi. Mulai dari tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan problem based learning. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan secara tatap muka di kelas maupun tatap maya menggunakan Zoom dan Google Meet. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilaksanakan menggunakan LMS Universitas Mula Warman, yaitu MOLS, Mula Warman Online Learning System. Untuk mempermudah diskusi interaktif antara mahasiswa dan dosen, saya juga menggunakan grup WhatsApp dan kolom komentar yang tersedia di MOLS. Di bagian ini, mahasiswa bebas kapan dan dimanapun menggunakan aplikasi tersebut untuk berinteraksi. MOLS juga digunakan untuk penugasan secara objektif. Sementara untuk presensi dan daftar kehadiran mahasiswa, saya memanfaatkan aplikasi STAR yang sudah disediakan oleh universitas. Evaluasi pembelajaran.
Evaluasi atau asesmen mata kuliah ini mengacu kepada skema penilaian yang ditetapkan sesuai peraturan Rektor Universitas Mula Warman. Saya dalam mata kuliah ini mengambil skema sebagai berikut. Poin pertama, afektif ada 10%. Poin kedua, ujian tengah semester ada 30%. Poin ketiga, ujian akhir semester sebanyak 40%. Dan terakhir, 20% untuk bobot penugasan. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan pembelajaran di dalam kelas, mata kuliah pengkajian puisi Indonesia, dan terdapat 3 tahapan pembelajaran yang akan saya lakukan. Pertama, pendahuluan, di mana dimulai dengan berdoa, dan review pertemuan sebelumnya dan penyampaian CPL, kemudian inti pengajaran, materi pokok dan diskusi sebagai bagian menjelang penutupan kelas. Kemudian yang ketiga di bagian penutup, menyimpulkan perkuliahan dan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Berikut ini adalah video praktik saya dalam pelaksanaan mata kuliah pengkajian puisi Indonesia. Selamat siang, teman-teman sekalian. Siang. Baik, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka belajar pengkajian puisi Indonesia. Kebetulan hari ini adalah pertemuan ke-9, di mana sebelumnya kita belajar tentang diksi gaya bahasa. Bagaimana itu diksi dan bagaimana gaya bahasa. Namun sebelum kita masuk dalam perkuliahan ini, mari terlebih dahulu kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, teman-teman sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang penyair menggunakan pilihan kata, dan pilihan kata itu kemudian disebut diksi. Itulah yang membuat puisi terangkai, lalu dari rangkaian diksi itu tercipta berbagai macam gaya bahasa, ya. Yang dalam gaya bahasa itu tentu saja ada metafora, dan di mana pertemuan itu include dan merangkum kelanjutannya pada pertemuan hari ini, yaitu CPL-nya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan metafora dan makna. Kebetulan sekali hari ini kita akan membahas metafora dan makna dari puisi penyair Gunawan Muhammad. Penyairnya masih hidup. Siapa Gunawan Muhammad? Beliau adalah seorang yang sangat berdedikasi. Pertama, pendiri majalah Tempo. Teman-teman tahu sendiri majalah Tempo. Gunawan Muhammad adalah pendirinya. Kemudian Gunawan ini pernah mendapatkan penghargaan, banyak sekali penghargaan yang didapatkan. Ini yang paling bisa saya rangkum, salah satunya adalah International Editor of the Year Award tahun 99. Lalu buku puisinya yang paling terkenal itu Asmaradana, terbit pertama kali Januari 1992. Kalau kawan-kawan buka podcastnya Mas Putut itu mewawancarai Aan Mansur, penyair terkini Indonesia. Mas Putut itu merekomendasikan salah satu buku puisi yang wajib dibaca oleh orang Indonesia yang suka sastra adalah Asmaradana, karya Gunawan Muhammad, yang dimana hari ini kita akan membahas salah satu puisinya. Pendek saja puisinya, judulnya Kuatrin tentang sebuah poci. Poci itu kan keramik ya, biasa bikin teh atau air yang kita minum. Puisinya pendek saja, judulnya Kuatrin tentang sebuah poci. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolol ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membikinnya abadi. Wah, dalam banget ya. Gunawan Muhammad itu salah satu kelebihannya adalah membuat puisi yang subtil. Subtil itu seperti pertemuan air laut dan air sungai di muara, di mana kita hampir tidak bisa membedakan mana sih mana sih air tawar dengan air sungai gitu. Jelas ada perbedaannya, tapi subtil, itulah subtil. Sama seperti subtilnya bayangan dan kegelapan ketika seseorang berkelebat di bawah pohon, di dalam keremangan, kita nggak tahu ini bayangan
atau manusia. Kira-kira begitu mendeskripsikan puisinya Gunawan Muhammad. Lalu apa yang menarik? Yang menarik kita amati pertama adalah realitas yang ada dalam puisi ini. Ini terkait makna. Karena di tengah-tengahnya itu ada metafora poci. Poci ini pasti metafora, kawan-kawan sekalian. Karena kalau kita memaknai poci ini sebagai poci yang real, nggak ada makna apa-apa. Dia pasti bermakna karena dia puisi, kan? Konvensinya kan begitu, kawan-kawan sekalian. Kita tidak sedang membaca majalah National Geographic, kita tidak sedang membaca surat sakit yang Anda kirim ke dosen. Kita sedang membaca puisi. Makanya pasti ada something spesial di situ. Ini yang akan kita kupas. Pertama ada realitas antara si aku narasi. Siapa si aku? Si aku yang dalam puisi ini berhadapan dengan poci. Jangan Anda bilang, oh pasti itu Gunawan Muhammad. Belum tentu, nggak bisa. Ketika Hairil menuliskan, aku ini binatang jalang, Anda tidak boleh serta-merta mencap bahwa positif bahwa aku itu Hairil. Belum tentu gitu. Tidak juga bilang, oh iya, oh tidak. Belum tentu kawan-kawan sekalian. Karena puisi itu terpisah atau karya sastra itu terpisah dari pengarang setelah pengarang menuliskan karyanya. Sebagaimana sebuah esai dari Roland Barthes yang sangat terkenal, The End of Author. Matinya pengarang gitu. Jadi nggak mungkin kita menggali kuburnya Hairil, lalu bertanya kepada arwahnya Hairil, hanya untuk tahu apa makna puisinya. Nggak mungkin. Maka ada tafsir. Jalannya adalah hari ini kita belajar metafora dan makna. Kira-kira begitu, teman-teman sekalian. Lalu di sana ini ada citra. Citra itu apa? Citra itu selain metafora, poci ini juga sebagai citra, kawan-kawan sekalian. Kalau dia citra, kita bisa membayangkan bagaimana metafora, bagaimana poci itu sesuatu yang dikatakan di sini sesuatu yang kelak retak gitu. Itu kan menarik. Tapi di saat yang sama, inilah subtilnya puisinya Gunawan, di saat yang sama, kita juga bisa mengklaim bahwa ada representasi sosok yang dirindukan si aku atau yang dikenang-kenangkan si aku. Ya, karena Gunawan adalah penyair laki-laki, maka objek yang dicitrakan, taruhlah katakanlah kita perempuan yang dibayang-bayangkan yang terrepresentasi dalam puisi itu, kawan-kawan sekalian. Maka citranya sangat kuat dan inilah realitas yang terjadi yang akan mengantar kita pada pemahaman yang komprehensif terkait metafora poci dan makna di dalam puisinya Gunawan Muhammad ini, kawan-kawan sekalian. Ada kontradiksi yang menarik yang saya lihat, yang kalau teman-teman perhatikan puisi ini dengan seksama dan bisa dibanding-bandingkan dengan kajian-kajian lain yang membahas puisi ini, pertama, ada kata kulihat kembali, ada frase kulihat kembali dan tak ada. Ini gimana caranya? Kulihat kembali tapi tak ada gitu. Sama dengan lagunya Iwan Fals kalau tidak salah. Tak tahu di mana ada getar terasa waktu kau katakan ku ingin dekat denganmu. Dia bilang tak tahu di mana. Tapi di saat yang sama dia juga bilang ada getar terasa. Kalau ada getar terasa ya harusnya konkret dong. Tapi diawali dengan tak tahu di mana. Itulah menariknya sastra, kawan-kawan sekalian. Kalau nggak begitu, kita nggak berpikir tentang itu. Pada keramik tanpa nama itu, kulihat kembali wajahmu. Mataku belum tolol. Ternyata untuk sesuatu yang tak ada. Artinya, ada sesuatu, keramik itu konkret, tapi ada sesuatu yang tak ada. Apa? Si dia itu yang dibayang-bayangkan oleh si aku. Ya bisa apapun. Tidak juga melulu tentang, oh pasti pacarnya. Yang pasti adalah something special. Kenapa dia spesial? Ya dibikinkan puisi. Kan kira-kira begitu kawan-kawan sekalian. Apapun itu ya. Itu teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan langsung ngacungkan tangan ya. Nah, ini salah satu ilustrasi yang bisa saya berikan untuk mengantar pemahaman teman-teman terhadap makna yang paling mungkin ada yang kita temukan dalam puisi ini. Saya nggak bilang ini pemaknaan valid, oh sudah, kita nggak usah belajar apa yang disampaikan oleh Pak Dahri di kelas. Sudah final, itu pasti begitu. Nggak begitu. Ini hanya salah satu perspektif dari saya sebagai seorang interpretan. Kebetulan saya ngajar puisi, kan kira-kira begitu teman-teman sekalian. Menariknya coba lihat. Kita pilih poci, keramik, tanah liat. Itu kan berubah. Sesuatu yang sempurna, perlahan-lahan. Asalnya poci dari mana? Dia dari kumpulan keramik. Di antara keramik itu pasti ada poci, pasti ada piring, pasti ada macam-macam.
Nah, di antara keramik ini berasal dari mana sih? Dari tanah liat. Dan itu terjadi dalam struktur puisinya Gunawan Muhammad. Kalau teman-teman diberikan tugas menangkap ayam malam lebaran, mau bikin opor ya, kan menangkap ayam itu nggak melihat ayamnya bulat ya, harus punya strategi mana di antara ayam itu yang harus saya pegang supaya saya bisa pegang gitu. Ada yang pegang lehernya, kalau Anda cukup jahat ya. Ada yang pegang kakinya, kalau saya yang paling dekat dengan saya, ekornya. Nah, cara memilih itu sama dengan cara memilih makna seperti ini, kawan-kawan sekalian. Mana yang paling bisa kita tangkap untuk menangkap keseluruhan makna? Ada kata kunci yang kira-kira bisa kita lihat. Tentu saja teman-teman bisa memberikan kata kunci yang lain. Ya, jadi ada poci yang berasal dari keramik, keramik itu berasal dari tanah liat. Jadi dalam struktur puisi ini, Gunawan Muhammad seperti menawarkan sebuah narasi bahwa, hey, kita berasal dari sesuatu yang tanda petik hina loh. Kau itu apa sih? Asalmu dari tanah liat. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Jadi sama seperti kenangan yang terilustrasi dalam puisi ini, terpatri pada sebuah poci, teman-teman sekalian. Kan bertanya Gunawan Muhammad, atau bertanya si aku, ya, apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak, dan kita membuatnya abadi. Retak itu ada dua. Kalau dia bukan tanah liat, dia pasti ilusi. Apapun itu menarik. Mau pilih tanah liat, mau pilih ilusi, pasti menarik. Karena nggak ada yang abadi. Gitu. Ilusi pun retak. Apa yang teman-teman bayangkan hari ini tidak utuh. Gitu. 10 tahun yang lalu, apa yang teman-teman ingat tentang pacar Anda? Tidak utuh. Itu. Dia retak. Kata Gunawan Muhammad dalam puisinya. Justru itulah yang mengembalikan kita ke sana. Kalau dia tidak retak, dia bukan masa lalu. Karena masa lalu pasti retak dalam puisinya Gunawan Muhammad. Kata Pak Sapardi, ketika Sutarji dengan kredonya hendak membebaskan kata dari beban pengertian, maka Linus justru menyalurkan pengertian dan gagasan sebaik-baiknya. Itu yang juga dilakukan oleh Gunawan Muhammad dalam puisinya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sekalian? Sebelum kita lanjut. Belum ya? Jadi si aku ini berkontemplasi tentang kehidupan. Apa kontemplasinya? Dia merenung-renung bahwa apa? Ada kenangan yang paling menyakitkan dari mengenang adalah apa yang kita kenang itu retak dia sempurna. Kenapa kita selalu berusaha mengingat? Karena kenangan itu tidak sempurna. Kalau dia sempurna, kita tidak mengusahakan ke sana, teman-teman sekalian. Makanya secara filosofis, masa lalu kita adalah masa depan kita. Kira-kira seperti itu. Kenapa teman-teman meratapi mantan sahabat atau mantan pacar? Nggak ada mantan sahabat ya. Kenapa teman-teman meratapi mantan kekasih gitu? Saya tidak tahu. Teman-teman yang bisa menjawab. Tapi apa yang teman-teman ratapi itu tidak abadi. Itulah kenangan teman-teman sekalian. Jadi, apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa jawab atau ada yang bisa bertanya? Siapa yang mau bertanya? Kak, saya izin ingin bertanya sebelumnya, Pak. Ya. Jadi, kan kita kan melihat bahwa di dalam puisi ini sangat-sangat banyak sekali diksi-diksi, tentunya pasti ada beberapa kata kunci. Tapi kan memang beberapa hal yang ada di dalam puisi sendiri, pasti semuanya juga memiliki maknanya tersendiri kan, Pak? Nah, Ya. saya melihat di sini selain poci itu ada kata aku di dalamnya. Kan tadi ada gambar yang dimana realitas itu di aku gitu kan. Ini Ya. agak kontradiktif ketika pada hari itu bilang bahwa kata aku yang ada di dalam puisi itu sebenarnya belum tentu si penyair. Ya. Jadi sehingga apakah kata aku ini sebagai tokoh seperti pada prosa pada umumnya, tokoh lirik mungkin, atau apakah dia itu sebatas objek representasi daripada pengarang itu sendiri? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Secara sederhana, deskripsinya begini. Aku ini, sama seperti aku pada puisi yang lain, dia ada, jadi subjek itu bisa menjadi modus untuk mengantar pembaca. Saya pribadi kalau baca puisi ini, bisa saja saya yang ada dalam puisi itu.
Artinya, dia cukup bisa menjadi jembatan mendekatkan kita kepada realitas yang hendak dibicarakan itu. Mana dia? Ini. Siapa yang tidak punya kenangan di sini? Jembatannya adalah kita merasa itu. Jadi itu dulu yang paling sederhana. Aku itu bahkan dia bukan apa-apa selain bahwa dia modus supaya pembaca bisa terlibat dalam puisi itu. Seperti yang tadi saya bilang, ada banyak sekali cara, ada banyak sekali pintu yang terbuka untuk masuk ke dalam puisi. Kira-kira begitu, Alif. Ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi, jawaban dari pertanyaan Laila sekaligus bisa menyimpulkan bahwa puisi itu banyak sekali pemaknaan yang bisa kita berikan. Makanya hari ini kita belajar makna, makanya hari ini kita bahas metafora, teman-teman sekalian. Jika sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman bersiap untuk minggu depan. Ada tugas, kumpulkan sumber bacaan tentang puisi gelap. Kita akan bahas puisi gelap beserta contoh. Tentukan satu puisi dan bikin slide penjelasan tampil minggu depan. Kita akan memperdalam sekali lagi pengetahuan, karena ada 2 pertemuan untuk subjek, materi, metafora, dan makna. Minggu depan kita akan perjelas, barangkali masih ada pertanyaan yang lebih kompleks, kita akan belajar bersama-sama. Terima kasih banyak. Jangan lupa setelah ini isi absennya di aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.